Oke, kita ketemu lagi di materi ke-7, materi terakhir untuk mata kuliah akuntansi untuk manajemen saat ini. Untuk materi ke-7 kita akan bahas capital investment decision atau keputusan investasi modal. Istilah investasi modal digunakan untuk menjelaskan rencana manajer mengeluarkan dana dalam jumlah besar guna membiayai proyek-proyek yang dimiliki implikasi jangka panjang. Ya, misalnya pembelian peralatan baru dan peluncuran produk baru. Pada umumnya, perusahaan memiliki lebih banyak potensi proyek dibandingkan proyek yang benar-benar didanai atau direalisasi. Dalam hal ini, manajer harus secara hati-hati memilih proyek yang menjanjikan, dalam hal ini adalah menjanjikan kembalian masa datang yang paling besar. Nah, kepiawaian para manajer untuk membuat keputusan investasi modal merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam jangka panjang. Nah, penggunaan istilah investasi memiliki makna bahwa kegiatan ini melibatkan kebutuhan dana sekarang dalam jumlah besar untuk memperoleh kembalian yang diinginkan di masa yang akan datang. Investasi tidak hanya mencakup penanaman dana dalam sekuritas seperti saham dan obligasi saja. Pembelian barang dagangan dan peralatan juga merupakan investasi. Meskipun demikian, kita akan memfokuskan pembahasan tentang investasi pada aktiva jangka panjang atau aktiva tetap saja. Nah, di sini capital investment decision berhubungan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, kalkulasi keuangan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang yang akan kita bahas. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis yang melibatkan pengeluaran kas sekarang untuk memperoleh kembalian, yaitu berupa kenaikan pendapatan atau penurunan biaya di masa datang. Jenis-jenis keputusan investasi atau investasi modal menurut tujuannya adalah, yang pertama adalah keputusan pengurangan biaya. Yang kedua, keputusan perluasan pabrik dan fasilitas penggudangan. Yang ketiga, keputusan pembelian mesin. Keempat, keputusan untuk membeli atau menyewa. Kelima, keputusan penggantian peralatan. Keputusan investasi modal dapat dibagi menurut prosesnya atau menurut jumlah alternatif proyek yang dihadapi menjadi dua kelompok, yaitu keputusan penyaringan proyek atau screening decision dan keputusan pemilihan proyek atau preference decision. Screening decision adalah jenis keputusan yang hanya berkaitan dengan sebuah proyek investasi, sehingga keputusan yang dibuat adalah menerima usulan investasi atau menolak usulan investasi. Sedangkan untuk preference decision atau keputusan preferensi adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan pemilihan beberapa alternatif usulan proyek investasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mempertimbangkan 5 alternatif jenis mesin untuk penggantian sebuah mesin lama. Pemilihan salah satu alternatif jenis mesin merupakan preference decision. Dengan demikian, alternatif yang dipilih adalah alternatif terbaik. Keputusan preferensi sebenarnya masih dapat dirinci menjadi dua, yaitu keputusan saling meniadakan. Artinya, jika perusahaan sudah memilih salah satu di antara alternatif investasi, maka alternatif yang lain tidak dapat dipilih atau
pada saat yang sama, dan yang kedua keputusan yang tidak saling menyediakan. Artinya, jika perusahaan menghadapi beberapa alternatif investasi, maka perusahaan dapat memilih lebih dari satu alternatif atau beberapa alternatif yang menghasilkan keuntungan maksimum, sepanjang keputusan tersebut tidak melanggar kendala yang ada, misalnya adalah ketersediaan dana. Berikutnya kaitannya dengan nilai waktu uang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa investasi modal biasanya menjanjikan kembalian untuk jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, dalam pembuatan keputusan investasi modal perlu digunakan teknik atau pendekatan yang mengakui nilai waktu uang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai Rp1 pada hari ini lebih besar dibanding nilai Rp1 atau 1 tahun yang akan datang. Nah, kondisi ini juga berlaku dalam memilih alternatif proyek investasi. Proyek investasi yang menjanjikan kembalian lebih awal lebih disukai dibanding proyek investasi yang menjanjikan kembalian lebih lama. Karena proyek investasi yang pertama menghasilkan kembalian yang nilainya akan lebih tinggi. Nah, teknik investasi modal yang mengakui kedua karakteristik investasi bisnis adalah teknik yang melibatkan arus kas yang didiskontokan, discounted cash flow. Yang dimaksud dengan arus kas yang didiskontokan adalah arus kas yang dinilai kembaliannya menurut kesetaraan waktu. Nah, di sini ada 2 pendekatan dalam pendiskontuan arus kas, yaitu metode nilai persis sekarang, the net present value method atau NPV, dan metode tingkat kembalian internal atau internal rate of return method atau IRR. Kadang-kadang disebut juga dengan metode tingkat pengembalian sesuai waktu. Pendekatan yang mengakui nilai waktu uang disebut dengan discounting model. Nah, kita akan bahas tentang NPV, ya. Net Present Value. Dengan metode NPV, penilaian sebuah usulan investasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Seluruh arus kas masuk yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi dinilai tunaikan. Seluruh arus kas keluar selama umur proyek juga dinilai tunaikan. Nilai tunai arus kas masuk dijumlahkan dan nilai tunai arus kas keluar juga dijumlahkan. Bandingkan jumlah nilai tunai arus kas masuk dan jumlah nilai tunai arus kas keluar. Nah, selisih antara kedua angka tersebut disebut dengan net present value. Angka ini digunakan untuk membuat keputusan menerima atau menolak sebuah usulan investasi. Jika nilai arus kas masuk lebih besar dari jumlah nilai tunai arus kas keluar, maka usulan investasi tersebut akan diterima. Demikian pula sebaliknya, jika jumlah nilai tunai arus kas masuk lebih kecil dibanding jumlah nilai arus kas keluar, maka usulan investasi ditolak. Nah, dalam menilai tunaikan arus kas, digunakan 2 konsep nilai tunai, yaitu nilai tunai angka tunggal atau present value of single sum dan nilai tunai anuitas akhir tahun atau present value of ordinary annuity. Karena seluruh arus kas diasumsikan terjadi pada akhir tahun untuk penyederhanaan perhitungannya. Nah, ini adalah tabel nilai tunai untuk angka tunggal atau present value of single sum. Sedangkan ini adalah tabel nilai tunai untuk seri angka akhir tahun, ya, atau present value of ordinary annuity. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk latihan ilustrasi untuk metode NPV. PT Gladiol merencanakan membeli sebuah mesin untuk melaksanakan aktivitas yang sekarang dikerjakan secara manual. Harga beli mesin adalah 50 juta dan mesin ini memiliki umur ekonomis selama 5 tahun tanpa nilai residu.
Penggunaan mesin ini diharapkan akan mengurangi biaya tenaga kerja per tahun sebanyak 18 juta. Perusahaan mengharapkan tingkat pengembalian investasi minimum yaitu 20% sebelum pajak selama umur investasi. Pertanyaannya adalah, apakah usulan proyek investasi tersebut diterima atau ditolak? Ya, kita lihat analisis usulan investasinya. Diketahui di sini nilai investasinya adalah 50 juta, umur proyeknya 5 tahun tanpa nilai residu, penghematan biaya tahunan, annual cost savingnya 18 juta, tingkat pengembalian investasi 20%. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Penghematan tahunan selama 5 tahun pertama sampai dengan 5 tahun adalah 18 juta. Lalu kita kalikan dengan faktor tingkat pengembalian investasi 20%. Faktor ini karena lebih dari 1 tahun ya, tidak angka tunggal dan dibayarkan pada akhir tahun, maka kita menggunakan tabel nilai tunai untuk seri angka tahun 5 tahun ya. Lalu di sini 20%, ketemu 2,991. Kita masukkan ke sini, lalu nilai tunainya adalah arus kas ini dikalikan faktornya 20%, ketemu 53.838.000. Nilai investasi awal tahun pertama 0 sebesar 50 juta dari sini, kalikan faktornya 1, 50 juta, sehingga selisihnya adalah 3.838.000. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tunai bersih atau net present value sebesar 3.838.000. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan kepada manajemen adalah perusahaan sebaiknya menerima usulan untuk membeli mesin baru karena pembelian mesin baru akan menghasilkan nilai tunai penghematan sebesar 53.838.000. Sedangkan investasi yang diperlukan saat ini hanya sebesar 50 juta. Jika NPV yang dihasilkan adalah 0 atau lebih besar, maka usulan investasi akan diterima. Jika angka NPV negatif, nilai tunai penghematan tahunan lebih kecil dari investasi awal, maka usulan investasi akan ditolak. Nah, secara ringkas pedoman ini dapat disajikan sebagai berikut. Jika nilai tunai bersih itu positif, itu diterima karena investasi tersebut menjanjikan kembalian lebih besar dibanding tingkat pengembalian yang diharapkan. Jika nilai tunai bersih 0, bisa juga diterima karena investasi tersebut menjanjikan kembalian sama dengan dibandingkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Tetapi jika nilai tunai bersih itu negatif, itu ditolak usulannya karena investasi tersebut menjanjikan kembalian lebih kecil dibanding tingkat pengembalian yang diharapkan. Mengapa analisis menekankan pada arus kas? Dalam investasi modal, analisis dilakukan terhadap arus kas dan bukan terhadap laba bersih akuntansi. Alasan utamanya adalah bahwa laba akuntansi dihitung berdasarkan konsep akrual yang mengabaikan timing arus kas masuk dan arus kas keluar. Dari sisi pandang investasi modal timing, arus kas amat penting karena Rp1 yang diterima saat ini lebih bernilai dibanding Rp1 yang diterima di masa yang akan datang. Oleh karena itu, meskipun informasi lebih laba bersih sangat bermanfaat bagi keputusan lain, namun informasi laba bersih tidak digunakan dalam analisis pendiskontoan arus kas. Dengan demikian, manajer dapat mengabaikan informasi laba bersih dan lebih berkonsentrasi pada upaya mengidentifikasi arus kas yang berhubungan dengan sebuah proyek investasi. Nah,
Di sini ada jenis-jenis arus kas. Meskipun jenis arus kas yang terjadi pada setiap proyek investasi bervariasi, namun secara umum jenis-jenis arus kas yang terjadi mencakup jenis-jenis sebagai berikut. Nah, untuk arus kas keluar, sebuah proyek investasi memerlukan pengeluaran kas segera, yaitu investasi awal. Selain itu, nilai residu atau nilai sisa akhir aktiva lama yang diganti juga dapat dijual, dan nilai jual ini dapat diakui sebagai arus kas masuk atau sebagai pengurang investasi awal. Proyek investasi juga mensyaratkan perusahaan untuk menambah modal kerja. Modal kerja adalah aktiva lancar, yaitu kas, piutang, dan persediaan barang, dikurangi kewajiban lancar. Jika sebuah perusahaan melakukan investasi modal, maka saldo rekening-rekening aktiva lancar akan naik. Sebagai contoh, perluasan atau penambahan ruangan toko akan membutuhkan kas dalam register kas, menambah piutang untuk pelanggan baru, dan menambah persediaan barang untuk ruangan toko baru tersebut. Tambahan modal kerja ini harus diperlakukan sebagai bagian dari investasi awal dalam sebuah proyek. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sebuah proyek juga membutuhkan pengeluaran kas periodik untuk biaya reparasi dan pemeliharaan serta penambahan biaya-biaya operasi. Nah, pengeluaran jenis ini harus diperlakukan sebagai arus kas keluar. Untuk arus kas masuk, pada sisi arus kas masuk, sebuah proyek biasanya akan menghasilkan peningkatan pendapatan atau penurunan biaya. Baik peningkatan pendapatan maupun penurunan biaya harus dilakukan sebagai arus kas masuk. Arus kas masuk dapat juga dimulai dari penjualan peralatan pada akhir tahun atau umur proyek, akhir umur proyeknya. Nilai jual peralatan ini diasumsikan sebesar taksiran nilai sisa peralatan. Nah, pada akhir umur proyek, modal kerja yang semula terikat pada proyek tidak lagi dibutuhkan. Selanjutnya, modal kerja tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain. Dengan demikian, modal kerja tersebut dapat dilakukan sebagai arus kas masuk pada akhir umur proyek. Nah, secara ringkas, jenis-jenis arus kas yang biasanya terjadi pada proyek investasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Di sini ada arus kas keluar, ada investasi awal, kenaikan modal kerja, reparasi dan pemeliharaan, kenaikan biaya operasi, ini masuk ke arus kas keluar. Sedangkan arus kas masuk itu kenaikan pendapatan, penurunan biaya, nilai sisa atau residu, pembebasan modal kerja itu masuk golongan arus kas masuk. Dalam praktik, tingkat pengembalian yang digunakan dalam perhitungan biasanya merupakan tingkat bunga umum yang berlaku di pasar. Umumnya pemilihan dilakukan dengan mengacu pada biaya modal, cost of capital, perusahaan tersebut. Nah, biaya modal adalah rata-rata tingkat pengembalian yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditur jangka panjang dan para pemegang saham untuk penggunaan modal mereka. Dalam konsep keuangan, yang dimaksud dengan modal terdiri atas modal asing atau utang, dan modal sendiri, modal saham. Biasanya modal asing adalah berupa bunga, sedangkan biaya modal sendiri berupa dividen. Dengan kata lain, biaya modal merupakan rata-rata tingkat bunga dan tarif dividen. Nama lain dari cost of capital adalah hurdle rate, cut off rate, required rate of return. Nah, untuk pemberian gambaran yang lebih jelas, kita nanti akan ada beberapa ilustrasi yang akan kita contohkan. Oke, kita masuk ke ilustrasi ketiga. PT Lembah Tidar memperoleh lisensi untuk jangka waktu 5 tahun. Lisensinya 5 tahun proyeknya. Produk yang akan dipasarkan dibeli dari produsen dan PT Lembah Tidar akan mengeluarkan seluruh biaya promosi dan distribusi. Adapun estimasi besarnya biaya yang mendapatkan adalah sebagai berikut. Harga beli peralatan yang diperlukan adalah 600 juta. Modal kerja yang diperlukan 1 miliar.
Nilai residu peralatan 100 juta dan biaya reparasi peralatan tahun keempat ini hanya 1 kali sebesar 50 juta. Pendapatan dan biaya per tahun, pendapatan penjualan 2 miliar, harga pokok penjualan 1 miliar 250 juta dan biaya operasi tunai itu 350 juta. Pada hari tahun kelima, modal kerja sebesar 1 miliar tersebut ini dibebaskan. Apabila tingkat bunga 20%, rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada manajemen? Kita akan masukkan ke tabel analisis usulan proyek investasi. Pendapatan penjualan 2 miliar dikurangi harga pokok penjualan 1 miliar 250 juta, dikurangi lagi dengan biaya operasi tunai 350 juta, sehingga arus kas masuk tahunannya itu sebesar 400 juta. Kita masukkan ke tabel investasi, analisisnya, pembelian peralatan 600 juta, faktornya 1, 600 juta, kebutuhan modal kerja 0 tahun, awal tahun, faktornya sehingga 1 miliar. Lalu reparasi peralatan, di sini pada tahun keempat, hanya sekali, sebesar 50 juta, sehingga faktornya 20% ini diambil dari faktor nilai tunai angka tunggal, karena hanya sekali. Tahun keempat 20%, 0,482, lalu dikalikan 50 juta kalikan 0,482 adalah 24 juta 100. Lalu arus kas masuk selama 1 sampai dengan 5 tahun, per tahunnya 400 juta. Di sini ada faktornya tidak tunggal, beberapa tahun, sehingga faktornya ini 20% kita menggunakan yang seri angka akhir tahun, 5 tahun atau tahun kelima, di sini 20%, ketemu 2,991. Masukkan sini. Lalu kita kalikan 400 juta kalikan 2,91 adalah 1 miliar 196 juta 400 ribu. Lalu nilai residu peralatan dan pelepasan modal kerja, ini tahun kelima, hanya ada satu angka tunggal 100 juta dan 1 miliar. Itu faktornya adalah tahun kelima menggunakan yang angka tunggal karena tunggal. Tahun kelima di sini 20% 0,402. 0,402 sama, lalu dikalikan ketemu 40 juta 200 dan 402 juta. Net present value-nya adalah 14.500.000. Nah, dengan hasil analisis di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan kepada manajemen adalah usulan proyek investasi tersebut itu diterima. Hal ini karena proyek investasi akan menghasilkan angka NPV, ini angka NPV sebesar 14.500.000 positif, sehingga proyek diterima. Selanjutnya kita masuk ke metode IRR, The Time Adjusted Rate of Return atau Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat bunga yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi selama umur proyek tersebut. Tingkat bunga ini kadang-kadang disebut dengan hasil atau yield sebuah proyek atau proyek investasi. IRR dihitung dengan mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai tunai arus kas keluar dan nilai tunai arus kas masuk sebuah proyek. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat bunga yang menghasilkan angka NPV sama dengan 0. Jadi, IRR merupakan true interest yield yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi. Nah, kita masuk ke ilustrasi keempat untuk perhitungan IRR. The Losworth Corporation ingin membeli sebuah alat seharga 565 juta yang ditaksir memiliki masa manfaat 10 tahun. Dengan alat ini, perusahaan akan menghemat biaya tenaga kerja per tahun sebanyak 100 juta. Pertanyaannya, berapa IRR yang dihasilkan dari investasi tersebut
dan apakah usulan investasi ini dapat diterima. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dua langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah menghitung diskon faktor. Yang kedua adalah mencari lokasi kolom yang tepat beradanya diskon faktor yang telah dihitung dalam butir 1 tersebut. Nah, kita akan masuk ke langkah pertama, menghitung faktor bunga. Faktor bunga yaitu investasi proyek dibagi arus kas masuk, yaitu 565 juta dibagi 100 juta ketemu 5,650. Nah, angka ini di tabel present value of ordinary annuity dengan mengacu pada baris ke-10 atau 10 tahun, karena angka waktu investasi 10 tahun diperoleh pada kolom 12%. Kita lihat 10 tahun kita mencari angka 5,650. Itu ada di 12%. Nah, pertanyaannya, apa arti angka 12? Arti angka 12 adalah menunjukkan angka IRR. Dengan tingkat bunga 12%, maka akan dihasilkan angka NPV sama dengan 0. Nah, kita akan mencoba membuktikan. Nilai investasinya adalah 565 juta, umur proyek 10 tahun, nilai residu 0, penghematan biaya tahunannya adalah 100 juta. Penghematan selama 10 tahun pertama sampai dengan 10 ada 100 juta. Nilai faktor 12%, 5,650. Nilai tunainya adalah 565 juta. Investasi awal pada 0 tahun sebesar 565 juta. Sehingga di sini net present value-nya adalah 0. Rumus di atas hanya dapat digunakan apabila jumlah arus kas per tahun sama besar. Jika jumlah arus kas per tahun tidak sama, misalnya pada akhir umur proyek ada nilai residu yang akan ditambahkan sebagai penambah arus kas masuk pada tahun terakhir, maka teknik di atas tentunya tidak dapat digunakan. Solusi persoalan tersebut adalah dengan melakukan proses uji coba atau trial and error untuk mendapatkan tingkat kembalian rate of return yang akan menghasilkan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar sama besar. Proses uji coba ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan bantuan perangkat lunak komputer seperti spreadsheet yang mampu melaksanakan perhitungan dalam perhitungan detik. Jadi tidak seragamnya jumlah arus kas masuk dan keluar bukan merupakan halangan atau persoalan yang menentukan tingkat kembalian sebuah usulan proyek investasi. Nah, proses uji coba tersebut disebut dengan teknik interpolasi. Sehingga teknik interpolasi ini dapat dikatakan merupakan teknik dalam penghitungan IRR jika angka diskon faktor tidak ditemukan dalam tabel bunga. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama menghitung diskon faktor, lalu yang kedua mencari lokasi kolom yang menunjukkan angka diskon faktor yang terdekat ke atas dan terdekat ke bawah dengan diskon faktor yang telah ditentukan atau telah dihitung pada poin A. Lalu melakukan interpolasi untuk menentukan angka IRR yang sesuai dengan diskon faktor proyek investasi atau true factor. Nah, kita contohkan ilustrasi. Jumlah investasi yang digunakan adalah 660 juta. Penghematan per tahunnya 15 juta. Umur proyek adalah 10 tahun. Nah, kita lihat untuk menghitung yang pertama adalah faktor bunganya. Nilai investasi proyek dibagi arus kas, ketemunya adalah 4.000 atau 4,000 gitu ya. Nah, angka ini itu terdapat di faktor 20 dan 22 yang terdekat. Nah, di sini 10 tahun angka 4,00 atau 4.000 gitu ya. Itu ada di 20 dan 22. Di sini 4192 dan 3,929. Angka 4,000 itu 4.000 angka di antara angka ini dua ini. Nah, kita masukkan untuk faktor 20 sebesar 4,192 ya. Faktor bunganya adalah di sini 4.000
selisihnya adalah 0,192. Faktor bunga 22% 3,923, selisihnya adalah 0,269. Dari ini kita masukkan ke IRR-nya 20% ditambah dengan selisih ya, antara ini 0,19 dibagi 0,26 dikalikan selisihnya 2%. Antara 20 dan 22 itu selisih 2%. Sehingga IRR-nya adalah 20% ditambah 1,4 ya, 0,9192 dibagi 0,269 ketemu dikalikan 2% ketemu 1,4%. Totalnya adalah 21,4%. Ya, 20% ditambah 1,4% ketemu 21,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kembalian investasi pada proyek tersebut sebesar 21,4%. Setelah angka IRR dihitung, maka informasi ini akan digunakan oleh manajemen sebagai pembanding dengan tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan untuk sebuah proyek investasi. Tingkat kembalian minimum adalah tingkat kembalian minimum yang diharapkan dari sebuah proyek investasi. Apabila angka IRR lebih besar atau sama dengan tingkat kembalian minimum yang diharapkan, maka usulan proyek investasi itu akan diterima. Jika angka IRR lebih kecil dari tingkat kembalian minimum yang diharapkan, maka usulan proyek investasi akan ditolak. Umumnya, angka patokan yang dijadikan dasar untuk menetapkan tingkat kembalian minimum adalah biaya modal, cost of capital. Alasannya adalah jika sebuah proyek investasi tidak mampu menghasilkan kembalian minimum sebesar biaya modalnya, maka proyek tersebut pasti proyek yang merugikan. Dalam kasus ini, ya, kasus di atas ini pada PT The Lost World ini, ya, menetapkan tingkat kembalian minimum untuk seluruh proyek investasi sebesar 15%. Maka usulan proyek investasi yang dijanjikan tingkat kembaliannya sebesar 12% pasti ditolak. Sedangkan untuk usulan proyek investasi yang menjanjikan tingkat kembalian investasi sebesar 21,4% itu pasti akan diterima. Berikutnya kita masuk ke analisis preferensi proyek investasi dengan metode NPV. Analisis ini merupakan analisis yang melibatkan lebih dari satu alternatif investasi, di mana alternatif yang dapat dipilih hanya satu alternatif terbaik. Nah, contoh di sini ilustrasi berikutnya adalah PT Suramadu adalah sebuah perusahaan pengangkutan antar pulau dengan armada angkut, yaitu berupa kapal feri. Saat ini, salah satu kapal feri yang dimiliki perusahaan tidak layak dioperasikan. Nah, di sini ada dua alternatif investasi yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu merenovasi feri lama yang tidak layak dioperasikan ini untuk bisa dioperasikan kembali atau membeli feri baru. Alternatif pertama, merenovasi feri lama. Feri ini memerlukan biaya renovasi sebesar 40 juta dan pada tahun kelima memerlukan biaya perawatan sebesar 16 juta. Setelah direnovasi, feri dapat digunakan selama 10 tahun. Pada akhir tahun ke-10, feri memiliki nilai residu sebesar 10 juta. Nilai residu feri tersebut saat ini adalah 14 juta. Biaya operasi feri per tahun sebesar 32 juta dan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar 50 juta. Lalu untuk alternatif kedua, yaitu membeli feri baru. Feri baru ini dibeli dengan harga 72 juta. Umur ekonomis feri baru adalah 10 tahun dan pada akhir tahun kelima memerlukan beberapa perbaikan dengan biaya 5 juta. Pada akhir tahun ke-10, feri ini memiliki nilai residu sebesar 10 juta. Biaya untuk mengoperasikan feri adalah 24 juta per tahun dan menghasilkan pendapatan sebesar 50 juta per tahun. Perusahaan menghendaki tingkat pengembalian minimum 18% sebelum pajak untuk seluruh jenis investasi. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan total cost dan pendekatan incremental.
Nah, untuk pendekatan total cost, kita jelaskan bahwa nilai residu veri lama ya pada alternatif pembelian veri baru, jadi veri lama pada pembelian alternatif pembelian baru sama dengan nilai jual veri lama pada saat ini, yaitu tahun ke-0 sebesar 14 juta. Angka ini diperhitungkan sebagai arus kas masuk karena diasumsikan bahwa jika perusahaan menerima usulan pembelian veri baru, maka veri lama tidak akan dipakai lagi atau akan dijual. Taksiran nilai jual veri lama sama dengan taksiran nilai residu saat ini. Sedangkan untuk faktor bunga, ya, faktor bunga ini untuk tahun ke-0, maka faktor bunganya adalah 1, atau tahun 0 itu faktornya 1. Untuk tahun tunggal, maka faktor bunga diambil dari tabel nilai tunai angka tunggal atau PV of single sum dengan mengacu pada kolom 18% dan baris sesuai dengan tahun yang bersangkutan. Nah, ini 18% untuk yang tunggal, tahun tunggal ya, ini menggunakan single sum. Untuk tahun berurutan, maka faktor bunga diambil dari tabel nilai tunai majemuk atau PV of ordinary annuity dengan mengacu pada kolom 18 dan baris sesuai dengan tahun yang bersangkutan. Ya, di sini menggunakan yang PV ordinary annuity ya, pada 18% tahun ke-10. Nilai tunai arus kas dihitung dengan mengalihkan angka arus kas dengan angka faktor bunga. Angka arus kas dikalikan dengan angka faktor bunga, ketemu di sini ya. Nilai tunai bersih PV untuk masing-masing alternatif dihitung dan menjumlahkan seluruh hasil perhitungan nilai tunai. Ini dijumlahkan semuanya, ini juga dijumlahkan semuanya. Nah, dari hasil analisis di atas, rekomendasi yang diberikan kepada manajemen adalah sebaiknya manajemen memilih alternatif membeli veri baru, karena alternatif ini menghasilkan NPV lebih besar, yaitu sebesar 22.759.000. Ya, ada selisih di sini. Ini lebih besar daripada yang penggunaan veri lama. Selisihnya adalah 22.759.000. Jika perusahaan menggunakan pendekatan kedua, yaitu pendekatan inkremental, maka rekomendasi yang akan dihasilkan seharusnya sama. Ya. Secara lengkap, analisis dengan menggunakan inkremental kita sajikan sebagai berikut. Kenaikan investasi adalah investasi pada alternatif pembeli veri baru, yaitu 72 juta dikurangi dengan biaya renovasi veri lama 40 juta. Jadi ketemu 32 juta. Penghematan biaya adalah biaya perbaikan veri lama 16 juta dikurangi dengan biaya perbaikan veri baru 5 juta. Nah, ketemunya adalah 11 juta. Lalu kenaikan arus kas adalah arus kas penggunaan veri baru 26 juta dikurangi dengan arus kas penggunaan veri lama 18 juta. Ya, sehingga ketemunya 8 juta. Nilai residu ya, nilai residu veri lama sama dengan nilai residu veri lama pada saat ini atau tahun ke-0. Angka ini diperhitungkan sebagai arus kas masuk karena diasumsikan bahwa jika perusahaan menerima usulan membeli veri baru, maka veri lama tidak akan dipakai atau dijual. Taksiran itu sama dengan taksiran nilai residu saat ini, yaitu sebesar 14 juta. Lalu untuk faktor bunga, di sini untuk faktor bunga sama dengan total tadi. Untuk tahun ke-0 menggunakan faktor 1, untuk yang 0 ya menggunakan faktor bunga 1. Untuk tahun tunggal maka faktor bunga diambil dari nilai tunai angka tunggal PV of single sum. Ya, ini ya karena tahun tunggal menggunakan PV single sum. Pada tahun kelima dan faktor bunganya 18%. Nanti akan ketemu angka ini. Lalu untuk tahun berurutan yang ini ya ada lebih dari 1 tahun atau tidak tunggal menggunakan PV of ordinary annuity dengan mengacu pada kolom 18% ya,
18%. Di sini tahun ini ke-10 akan ketemu 4,494. Lalu nilai tunai arus kas dihitung dengan mengalihkan angka arus kas dengan angka faktor bunga. Arus kas dikalikan faktor bunga ketemu nilai tunai arus kas. Nilai tunai bersih NPW dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh angka pada nilai tunai ini dijumlahkan akan ketemu di sini net present value 22.759.000. Dengan hasil analisis di atas, maka rekomendasi yang diberikan kepada manajemen adalah lebih baik perusahaan menerima usulan untuk membeli ferry baru. Karena alasan ini akan menghasilkan angka NPV positif sebesar 22.759.000. Nah, angka NPV yang dihasilkan oleh pendekatan incremental ternyata dan seharusnya sama dengan angka NPV pada pendekatan total cost. Jika kedua pendekatan ini digunakan sekaligus, maka hasil analisis satu pendekatan dapat pula digunakan untuk mengecek hasil analisis dengan pendekatan lain. Dan demikian pula sebaliknya. Bisa digunakan untuk cross-check antara pendekatan satu dan pendekatan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke keputusan biaya terendah, less cost decision. Keputusan biaya terendah itu kadang-kadang juga kita harus dibuat oleh manajemen. Pada beberapa contoh sebelumnya, analisis NPV itu dilakukan untuk membandingkan apakah kembalian yang dijanjikan oleh proyek investasi cukup untuk menutup investasi awalnya. Dengan demikian, data yang dianalisis lebih banyak tentang pendapatan dan laba. Dalam kondisi tertentu, manajemen harus membuat keputusan investasi tanpa melibatkan data pendapatan dan laba. Oleh karena itu, sebagian besar data yang dianalisis itu bukan laba dan pendapatan, tetapi merupakan data pengeluaran saja. Jika kondisinya demikian, maka hasil analisis NPV akan menunjukkan angka negatif. Dengan demikian, alternatif yang dianggap terbaik adalah alternatif di mana yang menghasilkan angka negatif terkecil. Hal ini maknanya adalah sama dengan NPV terbesar. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, ini ada ilustrasi 7 berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di sini ilustrasi 7, PT Petrobangsan itu mempertimbangkan investasi, yaitu adanya penggantian sebuah mesin lama dengan mesin baru. Yang diharapkan ini akan mengurangi beban operasional tahunan. Nah, informasinya adalah untuk harga perolehan, mesin lama 400 juta, mesin baru 500 juta. Tapi untuk mesin lama ini, harga perolehannya nanti tidak akan kita gunakan. Lalu nilai sisanya saat ini untuk mesin lama 60 juta, beban operasional tahunan untuk mesin lama 300 juta, untuk mesin baru 180 juta. Biaya perbaikan saat ini, mesin lama itu 80 juta, karena ini mesin baru belum ada perbaikan. Sisa umur ekonomis pada akhir tahun ke-6 itu untuk mesin lama 0, sedangkan mesin baru 100 juta. Sisa umur ekonomisnya masing-masing sama 6 tahun. Jika tingkat bunga pasar berlaku saat itu adalah 10%, kira-kira apa rekomendasi yang diberikan kepada manajemen menggunakan mesin lama atau menggunakan mesin baru? Nah, kita akan menggunakan analisis dengan pendekatan total cost. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan incremental, pendekatan incremental, tetapi hasil nanti akan sama. Coba nanti akan kita tampilkan juga menggunakan analisis incremental. Nah, untuk analisis total cost, mesin baru, pembelian mesin, investasinya ada 500 juta, faktor bunganya, cara mencarinya sama dengan materi sebelumnya, untuk yang single, ini menggunakan single sum. Kalau untuk berlanjutan menggunakan tabel unité. Lalu untuk nilai residu, mesin lamanya 60 juta, karena asumsinya kalau ini mesin baru digunakan menjual, otomatis mesin lamanya ini akan dijual dan akan menjadi kas masuk, harus kas masuk 60 juta. Biaya operasi untuk 1 sampai 6 tahun 180 juta per tahunnya. Nilai residunya ada 6 tahun, ini mencarinya sama. Totalnya ada 1.167.500.000.
Lalu untuk mesin lama, biaya perbaikannya 80 juta, ya, karena 0 tahun, faktornya adalah 1. Biaya operasi selama 1 sampai 6 tahun, ya, 300 juta. Faktor bunganya 4,355 selama 6 tahun untuk bunga 10%, 1.306.500. Totalnya 1.386.500. Di sini ada selisih 219 juta, selisih dari mesin lama dan mesin baru. Dari analisis dengan pendekatan total cost dapat disimpulkan bahwa akan lebih menguntungkan bagi perusahaan apabila memilih membeli mesin baru. Karena dengan membeli mesin baru, jumlah nilai tunai pengeluaran kas selama umur ekonomis adalah sebesar 1.167.500, yang berarti lebih kecil dibanding alternatif menggunakan mesin lama yang membutuhkan pengeluaran sebesar 1.386.500. Selisihnya adalah 219 juta. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan incremental cost juga sama hasilnya. 219 juta selisihnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan lebih baik kita membeli mesin baru, ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah capital rationing. Capital rationing yaitu merupakan pendekatan dalam pemilihan berbagai alternatif proyek investasi apabila perusahaan memiliki dana terbatas. Constraint-nya adalah sifat proyek, ya, parsial atau non-parsial, dan termasuk juga pendanaannya. Tahapan-tahapan analisisnya yaitu yang pertama adalah menghitung indeks NPV dengan rumus NPV dibagi dengan investasi awal. Setelah ketemu indeksnya, kita meranking seluruh proyek menurut indeks NPV-nya. Setelah ketemu urut-urutannya, baru kita mengalokasikan dana yang tersedia ke dalam proyek-proyek tersebut. Sebagai contoh, seumpama di perusahaan ada dana untuk investasi sebesar 600 juta. Dan peluang investasi tersedia untuk proyek tersebut adalah 5 proyek dengan masing-masing nilai investasi dan NPV sebagai berikut. Proyek A, nilai investasi 200 juta, NPV-nya adalah 40 juta. Proyek B, nilai investasinya 400 juta, NPV-nya 112 juta. Proyek C, nilai investasi 160 juta, NPV-nya 48 juta. Proyek D, nilai investasi 100 juta, NPV-nya 10 juta. Dan proyek E, nilai investasi 40 juta, NPV-nya adalah 20 juta. Total nilai investasi untuk 5 proyek ini adalah 900 juta. Nah, dari 900 juta ini, padahal perusahaan hanya mempunyai investasi sebesar 600 juta. Nah, kita akan mencoba untuk mulai capital rationing ini. Langkah pertamanya adalah membuat indeks NPV-nya. Indeks NPV ini adalah NPV dibagi nilai investasi. Ketemunya untuk proyek A 0,20, proyek B 0,28, proyek C 0,3, proyek D 0,1, dan proyek E adalah 0,5. Lalu kita membuat urutan-urutan indeks NPV yang terbesar. Yang pertama adalah E. Di sini ada 0,5. C yang kedua ada 0,3, B yang ketiga ada 0,28, A ada 0,2, dan D 0,1. Urut-urutannya di sini investasi dibutuhkan dan dialokasikan dan pendanaan kumulatifnya. Karena dananya itu hanya ada 600, maka ada beberapa proyek yang hanya bisa dilakukan karena keterbatasan dana. Nah, di sini kita lihat untuk ECB, investasi yang dibutuhkan itu 600 juta sesuai dengan jumlah yang ada di perusahaan untuk investasi. Nah, di sini ada NPV 180 juta. NPV ini dari proyek E, C, dan B. Totalnya adalah 180 juta. Ya. Di
Di sini bisa dilihat untuk E itu 20, untuk C itu 48 dan dan B itu 112, totalnya 180. Ya. Kalau dananya 600, kita alokasikan semuanya untuk proyek 3 ini, NPV-nya 180. Nah, berikutnya investasi yang dapat dipecah. Seumpama dana yang tersedia hanya 400 juta, namun proyek dapat dipecah. Nah, di sini dari proyek E, C, B yang harusnya 600 juta, tetapi dananya hanya 400, maka proyek B itu dipecah. Ya, hanya diambil 50%-nya. Di sini dialokasikan hanya 50%-nya sehingga pendanaan kumulatifnya totalnya adalah 400 juta sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai NPV yang diperoleh. Di sini E, C itu NPV 20 dan 48, sedangkan yang B itu 200 juta itu NPV-nya 56. 56 itu dari investasi 400 yang 112, tetapi hanya dipakai separuh. Ya, karena dipecah di sini pakai separuh hanya 50%-nya. Sehingga NPV-nya total dari 3 proyek ini adalah 124. Lalu bagaimana kalau investasi tidak bisa dipecah? Nah, kalau tidak bisa dipecah, maka kita harus mencari nilai proyek investasi yang totalnya itu 400. Nah, di sini ada proyek E, proyek C, dan proyek A, totalnya 400. Dari 400 ini NPV-nya adalah 108. Atau dari 5 proyek itu kita hanya melaksanakan 1 proyek yang proyeknya sebesar 400 juta sesuai dengan kemampuan karena tidak bisa dipecah. NPV-nya adalah 112. Nah, dari sini kita bisa melihat mana yang lebih bisa diterima oleh perusahaan. Pendekatan lain dalam analisis investasi modal. Dari berbagai metode analisis investasi modal, metode yang disukai dan banyak digunakan adalah metode berbasis bunga atau discounting model, seperti metode NPV dan metode IRR. Di samping kedua metode tersebut, ada metode lain yang sering disebut dengan metode tidak berbasis bunga, non-discounting model. Metode ini memang jarang digunakan dan kadang-kadang tidak memiliki peran utama dalam aktivitas penilaian investasi. Meskipun demikian, bukan berarti metode ini tidak pernah digunakan sama sekali dan tidak bermanfaat. Dalam kondisi tertentu, justru metode yang cocok dan bermanfaat adalah metode tidak berbasis bunga. Nah, di antara metode-metode tersebut antara lain yaitu metode periode pengembalian investasi atau payback period dan metode tingkat kembalian sederhana, simple rate of return. Untuk metode pengembalian investasi, periode pengembalian investasi adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah proyek investasi untuk menutup investasi mula-mula dengan menerima kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Metode periode pengembalian investasi memusatkan perhatiannya pada rentang waktu dari investasi tersebut. Anggapan dasar pada metode ini adalah semakin cepat waktu yang diperlukan oleh sebuah proyek investasi untuk menutup investasi awal, semakin baik proyek investasi tersebut. Periode pengembalian investasi dinyatakan dalam satuan tahun. Jika arus kas masuk bersih tahun sama besar setiap tahun, maka untuk menghitung metode pengembalian investasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus investasi awal dibagi dengan arus kas masuk bersih tahunan. Nah, kita akan mencoba lihat ilustrasi. PT Wulandari saat ini memerlukan sebuah mesin. Perusahaan mempertimbangkan 2 alternatif, yaitu mesin A dan dengan harga 90 juta dan akan menghemat biaya operasi 30 juta per tahun,
dan mesin B dengan harga sebesar 72 juta dan akan menghemat biaya operasi sebesar 30 juta per tahun. Mesin manakah yang harus dibeli? Nah, kita lihat periode kembaliannya. Untuk A, ya, untuk alternatif A, 90 juta dibagi 30 juta adalah 3 tahun. Sedangkan periode kembalian B, 72 juta dibagi 30 juta ada 2,4 tahun. Sesuai dengan perhitungan di atas, perusahaan seharusnya membeli mesin B karena mesin B menghasilkan periode kembalian investasi yang lebih singkat, yaitu 2,4 tahun. Dengan kata lain, investasi dalam mesin B lebih cepat tertutup atau kembali dibandingkan mesin A dalam sekitar 3 tahun baru ada kembalian investasinya. Nah, di sini ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya, metode ini bukan merupakan pengukur kemampuan labaan sebuah investasi yang sesungguhnya, namun hanya mengukur waktu yang diperlukan untuk menutup investasi awal. Jika ada tambahan informasi, yaitu informasi tentang umur ekonomis untuk mesin A adalah 10 tahun dan umur ekonomis B adalah 5 tahun. Dengan tambahan informasi tersebut, alternatif mana yang akan dipilih? Nah, ini tergantung dari lama pengembaliannya dan lama umur ekonomisnya. Kelebihannya membantu manajer melakukan penyaringan. Mana yang akan dipilih terlebih dahulu sejak awal untuk menyaring. Lalu bermanfaat bagi perusahaan yang baru yang kondisinya kekurangan kas, karena untuk kekurangan kas mengharapkan segera kas itu akan kembali untuk berputar kembali gitu ya. Lalu bermanfaat bagi industri yang produknya cepat usang, karena dengan adanya cepat usang, investasi cepat kembali akan lebih baik lagi. Berikutnya kita akan langsung ke ilustrasi ke-9. CW Padang Arofah ingin mengganti mesin lama dengan mesin baru. Mesin baru memiliki harga 480 juta dan memiliki umur ekonomis 8 tahun. Tambahan pendapatan per tahun dan biaya yang berhubungan dengan mesin baru adalah sebagai berikut. Penjualan 900 juta, biaya variabel 540 juta, margin kontribusinya 360 juta. Biaya-biaya tetap yang ada, gaji 162 juta, pemeliharaan 18 juta, dan depresiasi 80 juta, total biaya tetap ada 240 juta, sehingga laba bersihnya ada 120 juta. Mesin lama dijual dengan harga 30 juta. Nah, perusahaan akan mengganti mesin jika periode kembalian investasi kurang dari 3 tahun. Nah, lalu keputusan apa yang akan dibuat oleh manajemen? Langkah pertama, kita menghitung arus kas masuk bersih per tahunnya. Laba bersihnya 120 juta ditambah depresiasi 60 juta. Arus kas masuk bersih adalah 180 juta. Langkah kedua, menghitung investasi yang diperlukan. Harga perolehan alat barunya 480, nilai jual mesin lama 30 juta, investasi yang diperlukan 450 juta. Dari sini baru kita masuk langkah 3, yaitu menghitung pada kembalian investasi. 450 juta investasinya dibagi arus kas masuk 180 juta, ketemu 2,5 tahun. Dengan hasil perhitungan periode kembalian di atas, maka usulan penggantian mesin lama dengan mesin baru akan diterima oleh manajemen. Nah, ini karena periode pengembalian yang dihasilkan memenuhi syarat, yaitu kurang dari 3 tahun. Penggunaan rumus di atas hanya dapat dilakukan jika arus kas masuk per tahun itu sama. Jika arus kas per tahun tidak sama, maka untuk menentukan periode kembalian menjadi agak lebih kompleks karena perhitungannya akan berbeda. Berikutnya, jika arus kas masuk selama beberapa tahun ini berbeda, maka kita akan mencoba menggunakan ilustrasi berikut ini. PT R Rauda sedang mempertimbangkan sebuah usulan proyek investasi. Proyek tersebut membutuhkan investasi sebesar 24 juta dan arus kas masuk selama 8 tahun dapat dilihat sebagai berikut. Ini tahun pertama arus kas 6 juta, tahun kedua tidak ada, tahun 3 12, tahun keempat 6, tahun kelima 3, tahun ke-6 18, tahun ke-7 12, dan tahun ke-8 12.
Lalu kita akan mencoba bagaimana arus kas ini bisa menutup ya, pengembalian investasi yang ada, yaitu sebesar 24 juta. Nah, karena arus kas termasuk per tahunnya besarnya tidak sama, maka untuk menghitung periode kembalian digunakan tabel seperti ini. Di sini ada saldo investasi tahun, ada arus kas masuk, ini saldo investasi akhir tahun. Yang pertama 24, arus kas masuk 6 juta. Saldo investasi akhir tahun tinggal 18 juta. Tahun kedua, ya ini pindah sini karena saldo akhir tahun itu akan menjadi satu awal tahun berikutnya. Tidak ada arus kas masuk, tetap 18 juta. Tahun ketiga, dari 18 juta ada kas masuk, arus kas masuk 12 juta. Menjadi tinggal 6 juta. 6 juta pindah ke saldo awal tahun berikutnya. Lalu arus kas masuk tahun tersebut 6 juta sehingga 0. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa investasi tersebut akan tertutup pada tahun keempat. Ya, akan tahun keempat, 24 juta ini akan 0 pada tahun keempat. Dengan kata lain, periode kembalian investasi tersebut adalah sebesar 4 atau selama 4 tahun. Contoh berikutnya, PT Araudah sedang mempertimbangkan sebuah usaha proyek investasi. Proyek tersebut membutuhkan investasi awal sebesar 24 juta dan arus kas masuk selama 8 tahun adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada investasi ya, 24 juta dan tahun keempat juga ada. Dari data tersebut, periode pengembalian investasi dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada 24 juta, ya, kas masuk 6 juta, tinggal 18, 18 masuk di sini, ya. Lalu di sini saldo investasi 18, arus kas masuk 12 juta, 6 juta, 6 juta, ada tambahan investasi sebanyak 12 juta menjadi 18 juta. Tetapi ada kas masuk 6 juta sehingga tinggal 12 juta. Masuk kas awal tahun, saldo investasi awal tahun 12 juta, ada kas masuk 3 juta, tinggal 9 juta. Ya, di sini investasi awal tahun 9 juta, ada tambahan kas masuk 18 juta sehingga 0. Ya. Dari hasil analisis di atas, investasi telah tertutup pada tahun ke-6. Ini tahun ke-6 0. Namun pada awal tahun ke-6, saldo investasi menunjukkan angka sebesar 9 juta. 9 juta. Sedangkan selama tahun ke-6 diperoleh arus kas masuk sebesar 18 juta. Dapat disimpulkan bahwa pada pertengahan tahun ke-6, investasi ini telah tertutup seluruhnya. Dengan kata lain, periode kembalian investasi dari proyek investasi tersebut adalah 5,5 tahun atau 5 tahun ditambah dengan 9 juta dibagi 18 juta. Berikutnya adalah metode tingkat kembalian sederhana atau Simple Rate of Return Method. Disebut juga metode Accounting Rate of Return atau ARR, Adjusted Return of Return, dan Financial Statement. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode ini tidak memfokuskan pada arus kas masuk, namun lebih memfokuskan pada laba bersih akuntansi. Pendekatan ini menaksir tambahan pendapatan yang akan dihasilkan oleh sebuah usulan proyek investasi, kemudian mengurangi pendapatan tersebut dengan seluruh tambahan proyeksi biaya operasi yang berhubungan dengan proyek tersebut. Selanjutnya ditambahkan laba bersih ini dibagi dengan investasi awal sebagaimana ditujukan dalam rumus sebagai berikut. Tambahan pendapatan dikurangi tambahan biaya atau sama dengan tambahan laba dibagi investasi awal, atau tingkat kembalian laba bersih dibagi investasi awal, atau penghematan biaya dikurangi depresiasi alat baru dibagi dengan investasi awal. Rumus-rumus ini tergantung dari kasus yang nanti akan muncul. Apa yang akan muncul? Apa laba bersihnya atau tambahan pendapatan dikurangi tambahan biaya atau tambahan laba atau penghematan biaya dikurangi depresiasi baru, tergantung rumus ini tergantung dari kasus yang nanti akan muncul. Nah,
Contoh berikutnya, perusahaan Teh Jabal Nur adalah perusahaan pengolah teh pelangsing tubuh. Saat ini perusahaan ingin membeli tambahan mesin yang memiliki harga 1.080.000.000 dan memiliki umur ekonomis 9 tahun tanpa nilai residu. Mesin tersebut akan meningkatkan pendapatan sebesar 540 juta per tahun. Nah, tambahan biaya operasi untuk mesin baru itu adalah 240 juta per tahun. Dari sini kita bisa menghitung ARR-nya 540 juta dikurangi 240 juta ditambah 120 juta dibagi dengan 1.080.000.000, ketemu 16,7%. Sama halnya dengan metode kembalian investasi. Metode ini tingkat kembalian sederhana juga mengandung beberapa kelemahan. Ya, kelemahan utama metode ini adalah tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Rp1 yang akan diterima 10 tahun mendatang dipandang sama nilainya dengan Rp1 yang diterima sekarang. Dengan anggapan ini maka manajer dapat tersesat jika alternatif yang dipertimbangkan memiliki pola arus kas yang tidak sama. Nah, contoh berikutnya, Mindanao Farm Index saat ini memiliki karyawan yang akan bertugas khusus memilah atau sortir telur ayam. Biaya yang dikeluarkan untuk mensortir tersebut adalah 180 juta per tahun. Perusahaan mempertimbangkan untuk membeli mesin penyortir baru seharga 540 juta dengan umur ekonomis 15 tahun dan biaya operasi sebesar 60 juta per tahun. Alat sorter konvensional yang saat ini dipakai dapat dijual dengan harga 15 juta. Nah, di sini bisa kita hitung dengan tingkat pengembalian, penghematan biaya dikurangi depresiasi alat baru dibagi investasi awal. 120 juta dikurangi 540 juta dibagi 15 dibagi dengan 540 juta dikurangi 15 juta, ketemu 16%. Berikutnya, post audit terhadap proyek investasi terpilih. Post audit sebuah proyek investasi yang terpilih merupakan tindak lanjut setelah sebuah usulan proyek investasi dipilih dan ditetapkan. Tujuannya untuk mengetahui apakah kinerja proyek investasi yang diharapkan benar-benar dapat dicapai. Hasil post audit ini dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan tindakan koreksi guna memperbaiki kinerja proyek atau bahkan menghentikan sama sekali proyek tersebut guna menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, post audit juga memberikan masukan kepada manajer untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana di masa yang akan datang. Dalam post audit digunakan teknik yang sama dengan teknik yang dipakai dalam proses memilih usulan proyek investasi, namun dengan menggunakan data yang sesungguhnya atau actual observed data. Demikian untuk materi ke-7. Selamat belajar.